Bingung kan? Loh, sampean kan namanya Jewish, kok konsonannya sama-sama Jawa? Jewish, Jawa sama. Dan semua kantor sampean di seluruh dunia selalu pakai nama Jawa. Java Tel Aviv, semua Jawa. Anda merasa orang hebat di seluruh dunia, Anda digas sama Hitler karena Anda terlalu kapitalis. Anda masih kalah sama orang di Indonesia. Karena kalau sekarang Anda ini kapitalis, orang Indonesia ultra kapitalis. Kalau Anda suka kriminal, orang Indonesia pakar kriminal. Sudah, Anda suka apa? Semua keahlian itu hanya warisan dari kakekmu. Aku tidak bisa membuktikan secara sejarah dan metodologis, tapi pokoknya lah jelas menurut kita. Kan begitu. Jadi Anda ini orang hebat. Mulai sekarang tumbuhkan kepercayaan diri. Dan kalau orang punya kepercayaan diri, Anda tidak butuh pengakuan orang lain. Ayam itu tetap berkokok meskipun dia tidak disebut ayam oleh siapapun. Dan kenduri jingga tetaplah berkokok, tetaplah keluarkan keindahan meskipun tidak ada orang yang mengakuimu, meskipun tidak ada orang yang menghormatimu sebagaimana seharusnya. Terima kasih, saya berikan kembali kepada Iwan Jaya Aziz. Terima kasih, tepuk tangan untuk Cano. Ini malam yang sangat indah, rangkaian-rangkaian peradaban kita yang namanya Sabrang, monggo Mas Sabrang. Jadi bagaimana penyeberangan itu kita aplauskan dulu. Ini ini aja tadi Cak Nol memberi pesan, bukan pesan ya. Ayo kita gali siapa kita. Terus saya suruh menjelaskan panjang lebar ya, nanti cukup sedikit untuk saya menyambung tentang sedikit hal yang mungkin bisa memantik keinginan kita semua. Tadi Cak Nol bilang ibu kota Israel namanya Tel Aviv, Java. Menurut sejarah Tel Aviv Java, Tel Aviv didirikan di luar sebuah kota yang namanya kota Java. Kota Java itu kota yang sangat tua yang didirikan oleh anak Nuh yang bernama Jafet. Itu Jafet adalah sebuah bangsa yang di padang pasir di daerah seperti itu, yang setiap hari rindunya kacang bolong, rindunya bawang ya, berambang ya, berambang, bayam. Nah, orang-orang padang pasir yang merindukan hal-hal seperti itu. Dan sepertinya kok ada hubungannya sama daerah tropis. Coba cari sambungannya di Jawa, coba cari sambungannya di Lampung, coba cari sambungannya antara kayu kaukah dan kayu jati. Dan monggo mari kita temukan bersama-sama. Terima kasih. Tepuk tangan. Ini risetnya persis sekali yang dilakukan oleh Profesor Romario Santos dari Brazil, tinggal di Amerika. Lalu di zaman Plato dulu ada mitos bahwa sebelum Plato, sebelum Yunani hebat, itu ada peradaban yang besar yang namanya Atlantis kontinen. Dan orang-orang Plato tidak tahu, orang-orang Yunani yang hebat-hebat itu tidak tahu di mana dari mulai embun, kabut, laut, sinar matahari, kacang polong dan lain sebagainya, bahwa ternyata peradaban tertua dan pertama adalah Indonesia. Anda bisa cari buku itu dan nanti Mas Leto yang saya senang menyebutnya Mas Leto karena enak di lambe gitu. Leto. Siapa namanya Leto? Maduranya keluar ya. Jadi Mas Leto bisa nyambung ini. Mungkin bisa ditambahin lagi Mas Leto. Tentang kalau Canon tadi sudah secara kebudayaan dan secara mental, tapi ada sisi-sisi lain di mana sebenarnya Indonesia adalah bibit-bibit unggul peradaban itu. Termasuk harus ada tambahan itu lubang-lubangnya di segala macamnya. Yang mana lubang? Oke, saya nambahin dari risetnya Profesor Santos tadi tentang Atlantis. Ya sedikit untuk nambah informasi saja. Waktu itu ada dua kota besar yang namanya Atlantis dan namanya Lemurian, di mana peradaban lahir di sebuah kota yang namanya Lemurian dan tumbuh besar yang namanya Atlantis. Dan coba sekarang kita lihat peta dunia
dengan permukaan lautnya yang seperti itu. Dan waktu itu beberapa, kita hitung 12.000 tahun, 15.000 tahun yang lalu setelah zaman es. Tapi kita tarik 60.000 tahun yang lalu, zaman es, ketika gunung Samosir itu bikin suhu di bumi turun 6 derajat. Sekarang coba lihat peta dan bayangkan air laut turun 100 meter. Yang terjadi daratan seperti apa? Bentuk Indonesia akan sangat berbeda, dan itu yang disebut sebagai kontinen Lemurian yang tumbuh besar menjadi Atlantis di India. Jadi kalau mereka bilang ibu peradaban, lahirnya peradaban manusia adalah di Lemurian, yaitu kontinen Indonesia, yang waktu itu Jawa masih jadi satu sama Sumatera dan Kalimantan. Kemudian bapak peradaban mereka bilang adalah India, dan kontinennya waktu itu masih jadi satu sama Sri Lanka. Itu risetnya Profesor Santos. Saya pikir ini informasi yang sangat menarik. Saya tambahin dikit aja, tapi ini bukan ilmu pengetahuan, ini buku aja. Kalau dia kan ahli wayang, teman-teman. Jadi Sabrang mengatakan, dan itu tidak bisa dibantah oleh teori apapun, bahwa peradaban tertinggi itu sangat berkaitan dengan jumlah gunung berapi. Jadi semakin banyak gunung berapinya, semakin kreatif dan semakin subur dan semakin tinggi peradabannya. Dan tidak ada daerah dengan gunung-gunung berapi seperti di tempat kita. Itu gejala, itu salah satu indikator. Lain adalah indikator seperti bahasa. Tidak ada bahasa sekaya bahasa kita. Wah, kalau ini saya omongin banyak sekali, panjang. Ngalah itu aja, kata ngalah itu tidak ada di seluruh dunia. Bahasa Arab tidak ada, bahasa Inggris tidak ada, ngalah itu tidak ada. Tapi kita bisa mengeliminir begitu banyak gejala-gejala dan benturan sosial melalui etos yang namanya ngalah dalam bahasa Jawa. Ngalah itu bukan mengkalah, tapi aslinya ngalah itu ngallah, mengallah. Harus dengar ya. Lalu mengallah. Mengallah itu kamu begitu kuatnya sehingga kamu tidak membutuhkan kemenangan atas orang lain.